Izin record ya Pak. Oke, Eh, Selamat pagi Pak. selamat pagi. Perkenalkan Pak, nama saya Sampai Menangan Turnip dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Jambi. Di sini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian hasil belajar fisika Pak. Ya, Ya Pak, lanjut. eh, izin eh, boleh nih Pak, Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Manan Dalimunte, salah satu staf pengajar ataupun guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kurang lebih seperti itu perkenalkannya. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak untuk wawancaranya. Tapi sebelum mewawancarai Bapak, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi yang akan berkaitan dengan pertanyaan wawancara Pak. Oke, ya, silakan. Baik Pak, untuk materinya itu kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai. Jadi jika keduanya digabungkan Pak, maka evaluasi kurikulum merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu Pak, Ya. ada evaluasi program pendidikan yang mana itu merupakan proses pengumpulan data dan informasi dari suatu program pendidikan dan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi dengan cara atau metode tertentu. Terakhir, tentang evaluasi pembelajaran itu merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah berjalan dengan baik. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik secara bersama-sama, Pak. Oke, Coba. Untuk pertanyaannya, Pak, mungkin bisa langsung kita mulai, Pak. boleh, boleh. Coba. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Pak. Ya. Eh, Menurut Bapak, apakah perlu dilakukan evaluasi kurikulum dalam suatu pendidikan, Pak? Ya, itu sangat perlu untuk dilakukan di dalam satuan pendidikan, yaitu pengevaluasian kurikulum. Karena kurikulum itu ya sangat penting dievaluasi agar bisa menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, Pak. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Eh, Menurut Bapak, mengapa perlu dilakukan evaluasi kurikulum dalam sekolah, Pak? Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan di sekolah. Itu alasannya adalah yang pertama agar bisa mengetahui proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan. Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran? Nah, jika sudah sesuai, maka akan dilakukan perbaikan ke depannya lagi. Namun jika sudah tidak sesuai, maka dilakukan eh, sesuai dengan kurikulum kebutuhan yang ada di sekolah. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, apakah perlu dilakukan pembaruan dalam suatu kurikulum? Mungkin tadi sudah terjawab ya, Pak. Iya, perlu. Boleh dijelaskan lagi, Pak? Ya, itu memang sangat perlu karena kurikulum itu adalah menyangkut tentang apa namanya, jika dia tidak berubah, maka kebutuhan siswa dalam belajar itu tidak
terpenuhi sesuai dengan zamannya ataupun sesuai dengan kondisinya, maka sangat perlu dilakukan perubahan kurikulum. Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Untuk pertanyaannya selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui ini, Pak, bahwa Indonesia seringkali mengalami yang namanya perubahan dalam kurikulum, misalnya dari K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apakah ada kendala nih, Pak, yang Bapak alami ketika adanya perubahan kurikulum tersebut? Sangat banyak sekali kendalanya, eh, apalagi perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka itu sangat banyak sekali kendalanya, terutama dalam hal pemahaman konsep guru tentang kurikulum Merdeka. Kemudian tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka itu di satuan pendidikan masing-masing masih banyak eh, apa namanya masih banyak yang belum bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, seperti itulah dia. Coba pertanyaannya lagi, dari kurikulum yang telah Bapak jalankan selama mengajar, kurikulum mana yang Hmm. menurut Bapak paling efektif diterapkan dalam pembelajaran, Pak? Sebenarnya kalau dikatakan paling efektif, semua sebenarnya efektif. Karena memang kurikulum itu adalah agar kebutuhan siswa terpenuhi belajarnya sesuai dengan zamannya. Namun kalau ya kurikulum itu kan tadi berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Jadi sebenarnya efektif atau tidak efektif itu adalah tergantung guru yang menjalankan kurikulum itu di sekolah ataupun di kelas saat pembelajaran. Ya, Pak. Pak, itu pertanyaan mengenai evaluasi kurikulum. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan tentang evaluasi program pendidikan, Pak. Iya. Oke, Pak. Eh, Pertanyaannya itu yang pertama, menurut Bapak, apakah kegiatan evaluasi program pendidikan ini membantu dalam menuju proses pembelajaran yang lebih baik tadi, Pak? Mm-mm. Saya ulangi ya, Coba Pak. diulang. Ya, Pak. Menurut Bapak, apakah kegiatan evaluasi program pendidikan ini dapat membantu dalam menuju proses pembelajaran yang lebih baik? Oh iya. Ya, lanjut. Tadi ada tamu. Oh, ya, Pak. Saya ulangi lagi ya, Pak. Mm-mm. Menurut Bapak, apakah kegiatan evaluasi program pendidikan ini membantu dalam menuju proses pembelajaran yang lebih baik, Pak? Ya. Bentar ya, Pak. Lagi wawancara bentar. Lagi wawancara bentar. Apa nih ini? Eh, ya, sangat, apa tadi pertanyaan sangat penting ya? Nanti Sangat membantu, Pak. sangat membantu, iya, sangat membantu sekali agar apa namanya evaluasi pendidikan itu sangat evaluasi program pendidikan itu sangat membantu sekali agar diketahui, agar bisa menghasilkan pembelajaran yang baik ke depannya. Ya, Pak. Oke. Pak, pertanyaannya yang kedua itu, menurut Bapak, apa saja yang mempengaruhi dalam evaluasi program pendidikan saat ini, Pak? Yang mempengaruhi, Ya. maksudnya yang mempengaruhinya Oh, evaluasinya itu tadi. iya, Pak. Mempengaruhinya itu ya, Iya. ya bisa dari apa namanya bahan ajar guru, ya, kemudian media pembelajaran dan juga metode-metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hmm, Gitu. iya, Pak.
Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam melakukan evaluasi program pendidikan menurut Bapak, Pak? Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah pastinya adalah perencanaan. Hmm, Perlunya perencanaan dalam mengevaluasi pendidikan. Hal-hal apakah yang di, di akan dinilai, ya kan? Kemudian setelah perencanaan, pelaksanaan penilaian. Nah, pelaksanaan penilaian ini perlu observasi ke lapangan langsung, ya kan? Merinci ataupun mengamati proses-proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil dari pelaksanaan itu tadi, yaitu kita melakukan evaluasi dari pelaksanaan yang kita lakukan itu tadi. Jadi tahapannya ada tiga menurut saya. Yang pertama adalah perencanaan untuk melakukan evaluasi, kemudian pelaksanaan evaluasi, kemudian yang ketiga itu adalah eh, hasil dari evaluasi itu di apa sih tindak lanjut ke depannya seperti itu ya, kan diketahui. Ya, lanjut. pertanyaan selanjutnya, eh, menurut Bapak, evaluasi program pendidikan yang seperti apa yang efektif dilakukan, Pak? Ya, evaluasi program pendidikan yang efektif itu bisa yang paling untuk di satuan pendidik untuk di sekolah ya itu bisa dilakukan dengan observasi langsung. Nah, dengan observasi langsung ataupun melakukan supervisi ke guru-guru langsung itu yang efektif menurut saya. Ya, ya, Pak, pertanyaan terakhir dari evaluasi program pendidikan, menurut Bapak, apakah program pendidikan yang dilakukan saat ini telah cukup efektif atau mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, Pak? Eh, sudah cukup efektif, cuman tujuan dari evaluasi pendidikan itu belum tercapai secara maksimal. Hmm, ya, Pak. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir mengenai evaluasi program pembelajaran, Pak. Iya, Oke, Pak. Pertanyaan pertama itu, menurut Bapak, apakah tujuan sebenarnya dari diadakannya evaluasi program pembelajaran, Pak? apa diulang tadi? Apa sinyalnya? Ya, Pak. Menurut Bapak, apakah tujuan sebenarnya dari diadakannya evaluasi program pembelajaran, Pak? Tujuannya adalah agar menghasilkan pembelajaran yang lebih baik itu yang paling utama. Ya. Menghasilkan pembelajaran yang lebih baik agar bisa mencapai tujuan pendidikan, Hmm. Ya, Pak. tujuan pendidikan ataupun tujuan kurikulum. Selanjutnya, Pak, berapa kali biasanya Bapak melakukan evaluasi eh, program pembelajaran dalam satu semester, Pak? Dalam satu semester itu bisa ya dalam hal kecil sebagai pengajar itu saya lakukan di setiap apa namanya di setiap capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Selesai satu capaian, apakah sudah bagus atau tidak, ya seperti itu. Bisa dihitung ya rentang waktunya tidak ada, cuman dia batasannya adalah capaian-capaian pembelajaran. Itu dia batasannya. Ya, oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa model evaluasi program pembelajaran yang sering digunakan di sekolah, Pak? Evaluasi yang sering digunakan di sekolah itu adalah observasi ataupun Oh, supervisi. oh, Observasi pembelajaran ataupun supervisi. ya, Pak. Selanjutnya, Pak, bagaimana proses atau langkah-langkah yang Bapak gunakan dalam melakukan evaluasi program pembelajaran tersebut, Pak? Ya, seperti yang di awal tadi yaitu melakukan praobservasi, ya kan? Praobservasi itu berupa hal-hal apa saja kah yang akan kita observasi nanti. Nah, kemudian
Yang kedua itu adalah observasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pasca observasi. Kita melakukan setelah kita melakukan observasi pembelajaran, maka kita melakukan namanya pasca observasi, itu ada umpan balik yang dihasilkan. Nah, itu. Ya, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Setelah dilakukan evaluasi program pembelajaran, apakah hasil yang didapatkan akan membuat program tersebut menjadi selalu menjadi meningkat atau malah sebaliknya, Pak? Eh, Biasanya kalau dilakukan evaluasi yang baik, akan menghasilkan program pembelajaran yang lebih baik, menghasilkan yang lebih baik gitu. Oh, berarti jadi lebih baik ya, Pak. Iya, ada evaluasi. Ya, Pak. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak. Terima kasih untuk waktu dan jawabannya, Pak. Eh, Iya, terima kasih. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, berakhir juga wawancara kita, Pak, hari ini. Iya, oke. Eh, Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Oke, terima kasih sama-sama. Saya tutup ya, Pak. Selamat siang. Oke, Eh, selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya. Keluar ya. Ya, Pak.